Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan menyertai, memberkati, memimpin, dan menuntun kita dengan kasih karunia dan kebenarannya yang tidak pernah habis untuk kita. Karena Dia adalah Bapa kita, Dia mengasihi dan mencintai kita apa adanya. Di hari yang baru ini, kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang prinsip kerajaan surga. Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun kita, setelah kita lahir baru, kita tidak ingin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berbuah di hadapan Tuhan, menjadi manusia rohani, menjadi dewasa di dalam Kristus. Saya percaya itu menjadi kerinduan dan harapan kita. Karena itu banyak orang, saya yakin dia ingin menjadi orang Kristen yang rohani. Tetapi yang saya perhatikan seringkali orang ingin menjadi manusia rohani, ingin dewasa dalam Tuhan, tapi kehidupannya, cara-cara hidupnya, jalan-jalan yang dia tempuhnya, dia tetap menempuh dengan cara-cara kedagingan atau duniawi. Kita kemarin sudah belajar bahwa manusia duniawi, Kristen duniawi itu adalah Kristen kanak-kanak, Kristen yang tidak dewasa, Kristen yang sama sekali tidak rohani. Paulus berkata, aku tidak bisa bicara kepada kamu seperti dengan orang yang rohani, tetapi dengan manusia duniawi. Seringkali kita tidak mengalami pertumbuhan karena jalan-jalan yang kita tempuh adalah jalan-jalan kedagingan, jalan-jalan dunia. Karena itu saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan dari kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-16 mulai sampai ayat 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi kita lihat Bapak Ibu, ketika kita ingin bertumbuh menjadi manusia rohani, kita harus hidup di dalam roh. Yang disebut hidup di dalam roh adalah kita mulai memikirkan perkara-perkara yang dari roh. Kita mulai berjalan dan mengikuti keinginan roh. Dan keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Dan ketika kita mengikuti keinginan roh, maka keinginan daging atau yang membuat kita menjadi manusia duniawi, membuat kita menjadi manusia yang tidak rohani, yaitu ketika kita hidup dengan cara-cara daging atau duniawi. Jadi kita nggak akan pernah bisa mungkin menjadi pribadi-pribadi yang rohani, berada dalam prinsip kerajaan surga, hidup di dalam kuasa kerajaan surga, apabila kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya, orang Kristen, dengan cara kedagingan atau cara duniawi. Perbuatan daging telah nyata, jelas sekali di sini. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia rohani, tapi kita masih melakukan perbuatan daging, percabulan, cemar, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi nggak mungkin kita bisa bertumbuh menjadi manusia rohani dengan menjalani cara hidup seperti orang-orang duniawi, dengan cara kedagingan. Dan tidak sedikit orang Kristen akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Orang percaya akhirnya dilecehkan, dihina oleh dunia, karena ternyata
Orang Kristen dan dunia tidak ada bedanya. Kalau dunia melakukan sihir, orang Kristen lakukan sihir juga, terlibat dengan perdukunan. Orang Kristen, orang dunia terlibat dengan penyembahan berhala, maka kita juga orang Kristen melakukan yang sama. Orang dunia iri hati, kita juga iri hati, maka nggak ada bedanya Bapak Ibu. Karena itu bagaimana caranya supaya kita tidak menuruti keinginan daging? Dalam ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan menjadi manusia rohani adalah kita belajar untuk tidak menuruti keinginan daging. Gimana caranya? Kita mulai belajar hidup dalam roh. Dan hidup dalam roh itu adalah kita mulai mengisi pikiran-pikiran kita. Karena daging itu, orang yang hidup dalam daging cuma memikirkan hal-hal yang dari daging. Dari konsep-konsep pemikirannya, dari apa yang dia terima dari dunia ini. Tapi orang yang hidup dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dia mulai aktif, mengisi, mengganti yang buruk, yang jelek, yang tidak benar. Dia mulai mengganti kebenaran-kebenaran manusiawi, kebenaran-kebenaran budaya, kebenaran-kebenaran yang bukan kebenaran Allah. Dia mulai lepaskan. Dia mulai mengalami, dia mulai belajar untuk melakukan pembaharuan pikiran. Dia mulai membuang segala yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dia mulai menaruh pemikiran-pemikiran Kristus. Seperti yang dikatakan Paulus kepada gereja di Filipi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dan hal itulah yang perlu kita lakukan terus dalam perjalanannya. Kita nggak usah mengalahkan daging, tapi daging akan terkalahkan ketika kita mulai hidup di dalam roh, mulai memikirkan perkara-perkara yang dari roh. Maka otomatis Bapak Ibu, kita akan mengeluarkan buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ayat ini berkata nggak ada hukum yang menentang hal itu. Dulu saya berusaha, makanya dalam diskusi saya kemarin dengan anak muda, bagaimana cara kita mengatasi amarah misalnya. Ada banyak orang caranya dia lepaskan amarah. Atau ada yang menahan amarah, sama-sama marah, cuma yang satu meledak, yang satu meledaknya ke dalam, mengganggu kesehatan kita. Peredaran darah kita nggak normal, kita simpen kemarahan, lama-lama jadi kepahitan. Dan itu bisa menimbulkan sakit penyakit. Peredaran darah kita terganggu, saraf-saraf kita terganggu, pernafasan kita terganggu, jantung kita, sehingga seringkali kita kena asam lambung. Itu dari pikiran, menahan marah, emosi. Jadi ada orang melepaskan kedagingan, yang pertama dia tahan, misalnya amarah, atau yang kedua dia lepaskan. Kedua-duanya ini salah Bapak Ibu. Cara kita adalah mulailah memikirkan firman Tuhan. Masukkanlah firman Tuhan. Seperti proses kepompong yang saya katakan kemarin. Kepompong itu tugasnya cuma makan, lalu buang. Membuang kotoran. Makan, buang kotoran. Terus sampai Bapak Ibu, dia nggak perlu berusaha dengan kekuatan diri sendiri untuk membuat sayap warna-warni. Nggak perlu. Tapi sayap itu akan keluar ketika dia melewati proses kepompong. Sama dengan kita. Kita akan menikmati menjadi Kristen kupu-kupu akhirnya ketika kita dari ulat belajar masuk dalam proses kepompong. Saudara, kita nggak bisa dengan kekuatan diri sendiri. Daging kita nggak mampu. Saya mau beritahu. Seringkali saya dengar orang berkata, saya nggak sanggup Pak mengampuni suami saya, istri saya. Dia sudah begini. Dengan kekuatan daging sama sekali tidak bisa untuk melakukan kita bertumbuh secara rohani. Tetapi dengan roh, ketika kita mengikuti roh, kita pasti tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.